Osilator RC merupakan osilator yang dikenal dengan osilator pergeseran fasa yang menghasilkan sinyal output gelombang sinusoidal menggunakan kapasitor dan resistor dan kapasitor. Osilator ini berbahan dasar yaitu twin T osilator yang terdiri dari twin T filter dan twin T osilator dan passive osilator. Desain dasar twin T filter adalah contoh lain dari notch filter karena notch filter tidak bisa menggunakan frekuensi dekat. Bersamaan untuk frekuensi resonansi dari twin T filter adalah sama seperti untuk osilator Wien-Bridge, yaitu Fr sama dengan 1/2 pi akar Lg. Berdasarkan rangkaian pertama, analisis matematika rangkaian menunjukkan bahwa ia seperti sebuah sirkuit lead-like dengan sudut fasa yang berubah. Frekuensi ini dengan pergeseran fasanya sama dengan 0 derajat. Nah, dan gain tegangannya itu berada pada pada tingkat rendah dan tinggi. Di antaranya ada frekuensi di mana gain tegangannya turun menjadi 0. Twin T osilator itu resistansi lampu R2 itu rendah dan umpan balik positif maksimum. Sebagai osilasi membangun, resistansi lampu meningkat dan umpan balik positif menurun. Osilasi tingkat menjadi off dan menjadi konstan. Dengan ini lampu menstabilkan tingkat tegangan output. Osilator pasif mempunyai 3 lead circuit, di mana lead circuit menghasilkan pergeseran fasa antara 0 derajat dan 90 derajat. Pada beberapa frekuensi, pergeseran fasa total dari 3 lead circuit sama dengan 180 derajat atau sekitar 60 derajat masing-masingnya. Beberapa Gaussian convergent osilator menggunakan 4 sirkuit pemimpin untuk menghasilkan pergeseran fasa total yang diperlukan 180 derajat dari pergeseran fasa. Nah, Colpitts oscillator ini merupakan salah satu dari sejumlah desain elektronika osilator yang sirkuitnya itu menggunakan kombinasi dari induktansi L dan kapasitor. Untuk penentuan frekuensi sehingga bisa disebut juga LC osilator. Nah, salah satu dari sejumlah desain untuk elektronika osilator sirkuit menggunakan kombinasi dari induktansi dan kapasitor untuk penentuan frekuensi. LC osilator Colpitts osilator itu terdiri dari LC osilator, CE connection, AC equivalent circuit, frekuensi resonansi, kondisi permulaan, tegangan output, kopling untuk load, CB connection, dan FET Colpitts osilator. LC osilator sendiri seperti yang kita lihat pada rangkaian merupakan sirkuit yang dapat digunakan untuk frekuensi antara 1 dan 500 MHz dan merupakan salah satu cara yang menghasilkan osilasi frekuensi tinggi. Nah, CE connection-nya ketika RF choke memiliki reaktansi induktif yang sangat tinggi sehingga muncul terbuka untuk sinyal AC, rangkaian ini memiliki tegangan frekuensi rendah dari RC atau RE9, di mana merupakan RC itu merupakan resistansi AC kolektor. Dan resistansi pada AC kolektor terutama perlawanan AC dari rangkaian tangki resonan. Resistansi AC ini memiliki nilai maksimum pada resonansi. Salah satu cara untuk mengenali osilator Colpitts adalah dengan CE connection atau pembagi tegangan kapasitif yang dibentuk oleh C1 dan C2. Rangkaian ekuivalen AC. Ini adalah rangkaian ekuivalen AC di mana V di luar sama dengan tegangan AC dan di C1 juga tegangan umpan balik VF muncul di C2. Tegangan umpan balik ini mendorong dasar dan menopang osilasi yang dikembangkan di seluruh rangkaian tangki. Untuk menghitung rumus frekuensi resonansi itu adalah 1/2 pi akar Lg. Kondisi permulaan, di mana merupakan suatu kondisi pada suatu frekuensi resonansi yang diperlukan untuk osilator apapun. Tegangan output
ketika membangun sebuah osilator dapat menyesuaikan umpan balik untuk memaksimalkan tegangan output. Dengan menghidupkan daya, osilator membangun dan ayunan sinyal lebih dari garis beban AC. Dengan ini ayunan sinyal meningkat. Operasi perubahan dari sinyal kecil hingga sinyal besar. Kopling untuk cloud digunakan untuk menyimpan efek pembebanan sekecil mungkin. Dari gambar rangkaian yang atas menunjukkan salah satu cara untuk pemasangan osilator sinyal untuk resistansi beban. Yang di bawah menunjukkan tautan kopling, cara lain untuk kopling sinyal untuk resistansi bebannya kecil. LC osilator, CB connection. Ketika sinyal umpan balik dalam osilator drive dasar, kapasitansi militer besar muncul di input ini, menghasilkan frekuensi cut-off yang relatif rendah, yang berarti bahwa tegangan mungkin terlalu rendah pada frekuensi resonansi yang diinginkan. Untuk mendapatkan frekuensi cut-off yang lebih tinggi, sinyal umpan balik dapat diterapkan ke emitor seperti ditunjukkan pada gambar 2118. Kapasitor C3 AC alasan dasarnya, sehingga transistor bertindak seperti amplifier common base, sebuah sirkuit seperti kaleng berosilasi ini. LC osilator ini paling banyak digunakan oleh Colpitts osilator, yang merupakan cara untuk mengembangkan tegangan umpan balik jenis lain dari umpan balik. Jenis-jenis lain dari osilator ini adalah Armstrong osilator, Hartley osilator, Clapp osilator, Crystal osilator. Terima kasih.